Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Mrelsi dengan nomor NIM 2013-60111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geostatistik ke dalam bentuk PPT yang telah saya bikin. Pentingnya geostatistik. Geostatistika merupakan ilmu yang mempelajari statistik dengan fokus pada informasi dan temporal. Tujuannya untuk memodelkan dan menemukan pola fenomena geografis. 3 alat utama yang disediakan oleh geostatistik adalah semi-variogram untuk memodelkan hubungan antara semua pasangan, dan yang kedua pemodelan Kriging untuk memprediksi nilai di lokasi yang tidak tersampel, dan yang ketiga kesalahan standar untuk mengukur kepercayaan pada nilai yang tidak disampel. Menurut hukum pertama geografi Tobler, sesuatu yang tidak atau yang lebih dekat dan lebih terkait daripada sesuatu yang lebih jauh, ini juga merupakan ide utama untuk suatu konsep autokorelasi spasial. Kita bisa memilih semi-variogram, yaitu semi-variogram antara lain semi-variogram bulat, eksponensial, linear, melingkar, dan Gaussian. Untuk yang akan saya bahas, yaitu saya akan memilih tentang Gaussian. Sebelum itu, kita akan masuk ke dalam perbedaan geostatistik dengan metode klasik. Secara sederhana, dapat berdasarkan pada pengambilan sampel acak adalah jumlah data linear yang semuanya membawa bobot. Prediksi untuk geostatistik bergantung pada model spasial, sedangkan metode klasik tidak bergantung pada model spasial. Pada metode yang terakhir, estimasi survei diletakkan pada pijakan probabilistik dengan desain pengambilan sampel yang di dalamnya terdapat beberapa elemen pengacakan. Geostatistik mengolah kumpulan data spasial sebagai sampel dari realisasi proses acak dengan menyertakan korelasi spasial. Biasanya, dengan menggunakan variogram eksperimental atau sampel dengan varians yang diperkirakan pada interval jarak yang meningkat dan beberapa arah. Variogram dan estimasi memberikan dasar untuk menginterpretasikan penyebab variasi spasial untuk mengidentifikasi beberapa faktor dan proses pengendalian. Dari ilustrasi gambar berikut, pemutakhiran Bayesian untuk distribusi Gaussian yang dimodifikasi oleh Rand pada tahun 2017, dapat kita lihat bahwa varians dari distribusi yang diperbarui lebih kecil daripada varians distribusi Prior dan Littlewood, dan bahwa varians tersebut tidak dipengaruhi oleh mean atau nilai tengah. Selain itu, rata-rata yang diperbarui berada di antara rata-rata Prior dan Littlewood, kecuali jika rata-rata sebelumnya menyimpang dari rata-rata secara signifikan dan kemungkinan menyimpan lebih jauh lagi. Distribusi Gaussian bersifat homoskedatik karena penurunan varians distribusi posterior relatif terhadap varians distribusi sebelumnya. Varians distribusi posterior mean mungkin berada di antara rata-rata sebelumnya dan distribusi kemungkinan. Namun, ketika prior adalah tinggi atau rendah dan kemungkinan juga tinggi atau rendah dengan masing-masing rata-rata yang diperbarui akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini diharapkan karena kedua sumber data saling menguatkan satu sama lain. Berikut merupakan gambar peta variogram. Peta variogram mengambil ide untuk menghitung variogram dalam sejumlah arah titik ekstrem. Variogram dihitung untuk sejumlah besar dan jarak. Kemudian variogram ditempatkan pada peta di mana pusat peta adalah jarak Zidano. Peta variogram dibahas secara ekstensif oleh Isaac dan Srivaska pada tahun 1989. Penggunaan utama peta variogram akan sangat berisik dan tidak banyak berguna untuk data tersebar, yang dimana hal ini terjadi jika arah anisotropi tidak dipahami dengan baik. Setelah arah vertikal dan dua arah horizontal dipilih, keputusan berikutnya adalah jarak jeda variogram yang harus dipertimbangkan. Variogram horizontal. Dalam sampel variogram horizontal, jika mengalami suatu kesalahan, maka menggunakan dengan nilai variogram eksperimental. Tujuannya untuk menyimpulkan parameter terbaik untuk fenomena
yang tidak dapat dijelaskan, bukan untuk mendapatkan kecocokan terbaik untuk statistik eksperimental yang tidak dapat diandalkan. Dengan adanya data horizontal, terdapat dua langkah penting untuk mensintesis program variasi horizontal. Yang pertama, tentukan fraksi varians yang dapat dijelaskan oleh anisotropy zonal, yaitu stratifikasi yang mengarah pada korelasi positif yang terus-menerus ke dalam arah horizontal. Yang kedua, tetapkan rasio anisotropy horizontal ke vertikal berdasarkan data sekunder variogram horizontal. Sintesis terdiri dari anisotropy zonal atau langkah pertama dan variogram vertikal yang diskalakan. Dalam kondisi data yang jarang, anisotropy zonal tersebut harus disimpulkan dengan menggunakan model geologi konseptual. Model geologi konseptual dasarnya adalah pendapat atau penilaian eksperimental mengenai variasi spasial data yang tersedia. Mungkin terlalu sedikit dan terlalu jauh jaraknya untuk menghitung variogram horizontal yang dapat diandalkan. Namun demikian, anisotropy zonal terdiri dari pola variasi yang luas di seluruh reservoir dan dapat diamati. Local Estimation or Prediction atau kriging. Dari gambar di samping adalah peta estimasi yang tepat waktu menempatkan grid kriging di atas grid pengambilan sampel, sehingga titik pengambilan efek berada di atasnya untuk mengilustrasikan efek nugget. Peta ini agak berjerawat karena melakukan kriging pada titik data. Pada gambar di atas menunjukkan diagram perspektif kalium yang dapat ditukar dan ditransformasikan ke logaritma umum di Brooks Barn Farm yang dibuat dengan kriging tepat waktu pada kisi-kisi 10 meter dikali 10 meter yang bertepatan dengan kisi-kisi pengambilan sampel. Titik tersebut muncul sebagai lonjakan yang spektakuler baik di atas maupun di bawah permukaan. Alasannya bahwa pada titik-titik pengambilan sampel tersebut, krigingnya tepat waktu pengambilan nilai yang terukur, sedangkan di tempat lain kriging membentuk rata-rata tertimbang dari data. Cara lain untuk melihat efeknya ialah dengan mempertimbangkan estimasi yang terdiri dari dua bagian, yaitu variance nugget dan variance autokorelasi kontinu. Menggabungkan kedua komponen ini akan menghasilkan efek. Semakin besar variance nugget sebagai proporsi dari variance total, semakin jelas efeknya ketika semua variance nugget permukaannya menjadi rata di antara titik-titik pengambilan sampel. Pada gambar di samping merupakan variasi kriging yang tepat waktu ditunjukkan secara umum, dengan variance ini yang jauh lebih besar daripada variance kriging blok, dan oleh karena itu teknik ini kurang tepat. Namun pada data variance adalah 0 di antara titik pengambilan sampel variance nugget menetapkan nilai minimum untuk variance kriging, dan pada titik pengambilan sampel permukaannya turun menjadi 0, seperti gambar di bawah. Berikut ini merupakan contoh model prediksi spasial dari kriging. Pemetaan dengan kriging. Kriging dapat digunakan sebagai metode interpolasi untuk memperkirakan nilai pada grid biasa menggunakan data dengan jarak yang tidak beraturan. Data spasial dapat diperlakukan secara lokal dengan mengidentifikasikan lingkungan sampel di sekitar setiap lokasi yang diminati dalam dominan. Peta kesalahan standar mewakili ukuran kepercayaan seberapa besar kemungkinan prediksi tersebut benar. Kesalahan standar menilai ketahanan model kriging adalah dengan membandingkan nilai aktual versus nilai prediksi. Keuntungan dari pendekatan geostatistik untuk interpolasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriging didahului dengan analisis struktur spasial data atau representasi variabilitas spasial rata-rata, diintegrasikan ke dalam prosedur estimasi dalam bentuk model variogram. Dan yang kedua, kriging bisa melakukan interpolasi dengan tepat ketika nilai sampel tersedia di lokasi yang diinginkan. Solusi kriging sama dengan nilai tersebut. Kriging sebagai metode statistik yang memberikan indikasi kesalahan estimasi berupa deviasi standar kriging yang merupakan akar kuadrat dari variance kriging. Berikut merupakan gambar representasi raster dari nilai arsenik yang telah di-kriging, yang berupa sebuah kotak dipusatkan pada setiap titik, kira-kira visinya 0,5 km dikali 0,5 km, dan diasir secara proporsional dengan hasil kriging. Kriteria yang umum digunakan untuk data pada jaring-jaring biasanya adalah dengan memeriksa titik estimasi yang diberikan, apakah penambahan lebih banyak sampel akan menurunkan variance kriging secara signifikan, yaitu meningkatkan presisi estimasi.
Dan gambar di bawah merupakan representasi raster dari deviasi standar grading. Dalam kriteria tersebut, validasi silang juga dapat digunakan untuk membandingkan lingkungan yang berbeda. Berikut, gambar pertama yaitu versi yang diperhalus dari representasi raster arsenik yang berupa kisi-kisi yang lebih halus digunakan untuk nilai grading interpolasi secara linear di atasnya. Dan yang gambar kedua merupakan representasi isolat dari nilai grading arsenik, nilai grading pada titik-titik kontur dengan satu set isolat tipis dan tebal atau data arsenik direduksi menjadi nol rata-rata dan unit variance tersebut dilakukan grading. Geostatistika awalnya dikembangkan untuk industri pertambangan untuk memperkirakan dan mengelola sumber daya biji dan mineral. Tetapi geostatistik dapat digunakan untuk berbagai jenis fenomena spasial dengan variasi lokal. Sebagai contoh, kita menggunakannya untuk yang pertama, memprediksi cuaca iklim, polusi, dan fenomena atmosfer lainnya. Dan yang kedua, menilai atribut dan kimia tanah yang bervariasi pada semua skala. Dan yang ketiga, mengukur kelimpahan ikan untuk populasi perikanan yang berkelanjutan. Sumber daya perangkat lunak geostatistik. Yang pertama, Stanford Geostatistics atau SGANS, yang kedua Geodata, dan yang ketiga ArcGIS Pro, yang keempat SagaGIS. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.